ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat hidayah dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sehingga kita masih bisa diperkumpulkan di majlis yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal kita. Amin. Salawat serta salam mari kita tuturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menerang, yakni adanya Islam wal iman. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita tidak mengenal siapa beliau, sama juga bohong. Makanya di sini udah lama sebenarnya pengen bahas ini sirah nabawi, sejarah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasan yang pertama, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abu Al-Ghazim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Mudalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Uzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Al-Mugawwam bin Nahur bin Tayrah bin Ya'ruf bin Yasjub bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim, kekasih Allah alaihi salam, bin Tarih atau Azar bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falih bin Aibir bin Syalih bin Arfaksyad bin Sam bin Nuh alaihi salam, bin Lam bin Mutashyak bin Akhnuk, yaitu Nabi Idris keturunan Nabi Adam yang pertama menjadi nabi dan yang menulis dengan pena, bin Yarda bin Mahlil bin Kinan bin Yanis bin Syed bin Adam alaihi salam, bin Syed bin Adam alaihi salam. Pada apal enggak? Insyaallah apa? Amin. Insyaallah. Bin. Nasab ini disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar al-Madani. Di salah satu riwayatnya nasab Rasulullah sampai Adnan disepakati oleh para ulama, sedangkan setelah Adnan terjadi perbedaan pendapat. Yang dimaksud Quraisy adalah putra Fihr bin Malik atau An-Nadr bin Kinana. Itu tadi daripada nasabnya Rasulullah. Yang kedua, ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya adalah Aminah bin Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi ayahnya Rasulullah sama ibunya Rasulullah ini keluar. Ketemunya di Abdul Manaf. Ketemunya di Wahab ya, di Abdi Manaf. Kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di Mekah pada tahun tahun apa? Belum saya lahir. Belum. Orang beliau kedua. Belum. Sebelum Anda jawab, nanti kasih tahu dulu nih. Apa aja? Tahunnya aja.
jawab sebenarnya kan. Pintar. Awal pintar. Pada tahun gajah bulan apa ya? Bulan Hijriah. Ya. Hijrah. Jalan apa ya? Maret. Bulan ini. Rabiul Awal. Nah, Tanggal 2 harinya apa? Nen. Iya benar. Katakan Senin. Awalan. Sebagian ulama mengatakan bahwa beliau dilahirkan setelah 30 tahun dari tahun gajah. Jadi ada perbedaan pendapat nih ulama. Ya, sebagian lagi mengatakan setelah 40 tahun dari tahun gajah. Nah, pendapat yang benar adalah pada tahun gajah. Iya. Jadi ada yang ada khilaf-khilafnya ini. Kematian ayah, ibu dan kakeknya. Berarti Rabiul Awal itu Hijriah itu udah ada, bulan Hijriah. Udah ada, nama-nama bulan udah ada sebelum Rasulullah. Karena pas hijrah itu baru adanya hijrah itu hijrah. yang hijrahnya. Almanak yang dibikin itu pas hijrah. Berarti bulan gajah itu sudah terbentuk ya? Udah ada. soalnya kan Tanggal Islam. orang Quraisy itu kan mereka kan juga pergi ke haji itu bulan Dzulhijjah. Mereka tahu kan peninggalannya dari zaman Nabi Ibrahim nih. Jadi sekarang kematian ayah, ibu dan kakeknya. Kakeknya tadi siapa ya? Abdullah. Kakeknya Oh, kakeknya. Abdullah. Abdullah Itu nama abahnya, Iya, Abdul nama abah. Muhammad bin Abdullah bin. bin Abdul Muthalib. Abdul. Jadi di sini kematian ayah, ibu dan kakeknya. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 28 bulan. Menurut sebagian ulama usianya 7 bulan ketika ayahnya meninggal. Ada lagi yang berpendapat bahwa ayahnya meninggal di perkampungan An-Nabigha ketika ia masih janin, dan dikatakan pula bahwa ayahnya wafat di daerah Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah. Abu Abdullah Zubair bin Bakar Az-Zubairi berkata Abdullah bin Abdul Muthalib wafat di Madinah ketika Muhammad berusia 2 bulan. Sahabat berkata Abdullah bin Abdul Muthalib wafat di Madinah ketika Nabi Muhammad berusia 2 bulan. 2 bulan berarti berapa hari? 20 hari. 11. Si janin. Masih janin. Sedangkan ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 4 tahun. Sementara kakeknya meninggal dunia ketika usia Nabi Muhammad 8 tahun. Dikatakan pula bahwa ibunya wafat ketika ia berusia 6 tahun. Ya kan ada lagunya tuh, Abdullah nama ayahnya. Ajarin tuh anak tuh, dengerin lagu itu setiap hari di rumah tuh, setel lagu itu. Penyusuan Nabi Muhammad disusui oleh Suwaibah, budak Abu Lahab. Ya budak nih, awal pernah kita nonton sejarah itu. Budak daripada pamannya Nabi Muhammad. Suwaibah, budaknya Abu Lahab bersama dengan penyusuan Hamzah bin Abdul Muthalib. Satu susuan. Satu susuan. Dan Abu Salama Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dengan air susu anaknya yang bernama Masruh. Kemudian Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah binti Abu Zu'aib As-Sa'diyah. Nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jubair bin Mut'im berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya adalah Muhammad, saya adalah Ahmad, saya adalah Al-Mahdi, yang dengan sebabku Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus kekufuran. Saya adalah Al-Hasyr, yang mengumpulkan manusia. Saya adalah Al-Aqib, yang tidak ada nabi lagi setelahku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Abu Musa Abdullah bin Qais berkata Rasulullah SAW memberikan dirinya
hanya beberapa nama, di antaranya ada yang kami hafal. Beliau mengatakan, saya Muhammad, saya Ahmad, saya Al-Mukaffi, saya Nabi Taubat dan Nabi Rahmat. Dalam riwayat lain, dan Nabi peperangan. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, saya Ahmad, saya Muhammad, saya Al-Hashir yang mengumpulkan, saya Al-Mahi yang dengan sebab Allah Subhanahu wa taala menghapus kekufuran, dan pada hari kiamat nanti panji kemuliaan berada di tanganku. Aku pemimpin para rasul dan pemilik syafaat mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan nama kepadanya di dalam Al-Qur'an dengan nama Bashir, pembawa kabar baik, Nazir, pembawa berita buruk, Rauf, lemah lembut, Rahim, penyayang, dan Rahmatan lil alamin, pembawa rahmat buat alam semesta. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan nama buat Nabi Muhammad itu seperti Bashir, Nazir, Rauf, Rahim, dan Rahmatan lil alamin. Itu nama-nama Rasulullah yang Allah kasih, yang Allah tulis di dalam Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Jadi kita sunnah tuh pakai nama Nabi Muhammad, Muhammad, Ahmad, Rahman, Wasir, Nazir, Mukaffi, Rahmat, itu tadi adalah silsilah daripada Nabi Muhammad. Masuk daripada masa kecilnya di Mekah, perjalanannya menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib, dan pernikahannya dengan Siti Khadijah. Kita bahas satu aja nih tentang masa kecil di Mekah. Muhammad dalam keadaan yatim piatu diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari kotoran-kotoran jahiliyah dan dari semua aib. Jadi Allah mensucikan Nabi Muhammad daripada keadaan zaman yang jahiliyah ya. Karena setelah di zaman Nabi Muhammad baru zaman terang menerang adanya Islam. Dulu masih berantakan dulu sebelum Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua sifat-sifat yang baik sehingga beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan julukan Al-Amin, orang yang jujur karena amanah. Kejujuran dan kesuciannya. Beliau ini, Nabi Muhammad ini orang yang jujur. Beliau kalau berdagang dari bos 10.000 dijual 10.000. Kalau mau kasih lebih, alhamdulillah. Nggak kasih lebih nggak apa? Nggak ngirim ongkos sih. Nggak bisa ngikutin. Rasulullah punya istri 13, cuma 14 seperti itu. Jadi kalau berdagang kita nggak boleh ngikutin cara Rasul. Khusus itu. Khusus. Oh, boleh. Memang bisa dagang. Ini mau saya Lanjut, ketika usianya mencapai 12 tahun, Nabi Muhammad umurnya ketika 12 tahun, ia mengadakan perjalanan ke Syam bersama pamannya Abu Thalib. Ketika sampai di Busrah, seseorang pendeta bernama Bahira melihatnya. Ia mengenalnya dengan ciri-ciri yang ada pada Nabi Muhammad. Bahira mendatangi Nabi Muhammad, mengambil tangannya dan berkata, inilah Tuhan untuk semesta alam. Oh, pendeta. Inilah utusan Rabb semesta alam. Inilah Nabi yang akan diutus untuk semesta alam. Buhairah ditanya, dari mana kamu tahu hal ini? Dia berkata, sesungguhnya ketika kalian datang dari Aqabah, tidak ada pepohonan dan bebatuan kecuali semuanya bersujud. Dari umur 12 tahun, pohon bebatu bersujud. Belum jadinya Nabi, belum jadi Nabi nih, belum diutus. Pendeta, Masya Allah itu pendeta ya? Tahu juga ya? Yang benar itu. Udah tahu tanda-tanda. Asyaf juga pendeta. Karena dia beribadah terus. kan ada di kita. Pendeta beneran nih, bukan yang pendeta sekarang.
Benar, benar. Benar ahli kitab itu. Dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi, dan kami mendapatkan hal ini dari kitab suci kami. Kemudian ia meminta Abu Thalib untuk kembali bersamanya karena khawatir terhadap kejahatan orang-orang Yahudi kepadanya. Jadi itu di posisi itu Nabi Muhammad tuh emang lagi diincar, lagi dicari-cari. Cuman masih belum tahu siapa ini Muhammad ini. Ada dalam kitab mereka ya. Nah, di dalam kitab tuh udah ada tanda-tandanya, cuman nggak tahu kalau Nabi Muhammad itu orangnya. Jadi dicari, setiap anak-anak kecil itu yang masih kecil itu dicari. Dilihat tanda-tanda kelahirannya, Istimewa. tanda-tanda keistimewaan. Kemudian Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam yang kedua kali bersama Maisarah, budaknya Khadijah radhiyallahu anha, untuk berniaga di pasar kota Busra sebelum Khadijah dinikahi oleh Muhammad. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, ia menikahi Khadijah, dan ketika usianya 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk membawa risalahnya. Jibril mendatanginya ketika Muhammad berada di Gua Hira, terletak di sebuah gunung di Makkah. Semenjak itu jadilah ia sebagai Rasulullah. Beliau berdakwah di Makkah selama 13 tahun. Menurut pendapat lain 15 tahun atau 10 tahun. Pendapat yang benar adalah 13 tahun. Rasulullah SAW sholat menghadap Baitul Maqdis selama di Makkah. Palestina. So kiblatnya umat Islam tuh dulu di Baitul Maqdis sebelum digantinya menjadi Makkah. Tapi Rasulullah itu sholat menghadap Baitul Maqdis tanpa membelakangi Ka'bah. Itu udah ada tanda-tandanya. Makanya nggak membelakangi Ka'bah karena bakal perpindahan kiblat. Tetapi menjadikan Ka'bah di depannya. Lurus. Kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, tapi ada Ka'bah di depan, ada Ka'bah di depan. Ka'bah dulu baru Baitul Maqdis. Tapi tetap sejajar. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 atau 16 bulan. Setelah di Madinah. Madinah baru biasa. Makanya di Madinah ada masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Dua kiblat. Setelah pindah ke Madinah baru satu kiblat Baitul Maqdis. Dulu kalau nggak terjadi perpindahan gitu salat menghadap Baitul Maqdis. Ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini panjang di sini. Banyak banget ini insyaallah setiap Ini bagus nih, ini penting loh, karena kita kita sekarang cinta doang tapi nggak tahu benar-benar. Nanti kita harus tahu sejarahnya, penting. Setiap pertemuan ini aja dibahas. Boleh. Lagi Kami kita tahu. Pindah itu sebenarnya orang-orang yang tidak orang-orang benar nanti kenapa mau berkiblat ke Baitul Maqdis, terus turun minta sama Allah itu disuruh menghadap kiblat. Tadinya orang-orang Yahudi kan mulutnya iseng ya kan, katanya lo apa namanya menerima wahyu. tadi ketemu pendeta yang benar, pendeta yang wali juga ya. Enggak, riwayat Asal. Iya, riwayat zaman dulu. riwayat pindah kiblat seperti itu gitu. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah setiap pertemuan kita bahas sedikit. Satu atau dua baris lah, satu atau dua kisah. Panjang ini. Apa yang kita panjang. Ada apa? Syirah Ini anjing nih sih. Ini tentang kenal ke hati insyaallah. tapi itu jangan apa dikasih Itu kita makan walaupun PDF benar. Ini di PDF. Oh, Sirahnya bagus. karya Abu Ziyad ini daripada ini soal pondok. oh Bekas pelajaran pondok.
Cuma kita pilih kagak ada, akhirnya bikin pilih. Alhamdulillah. Emang kagak ada. Kalau enggak. Oh, dari terjemahan juga. Lengkap ya. Sampai istilah ini perbedaan. Iya, ada perbedaan terus akhirnya dibenerin. Jadi ada perbedaan pendapat ulama, dan akhirnya Susah lagi ya. Apa ini kalau bener sih? Ada mau kan? Oh, Kalau dengan tempat juga. jadi yang pernah kita nonton di film Nemesis. apa itu kemarin? Yang kecil masih saat kecil ya. Sama Apa tuh? Umar. Oh, saya di nomor ya. Sama ini. Nanti ada nih setelah yang di film Umar juga ada di sini. Sama yang film sebelumnya itu kita nonton. Oh, ini. The Message. Nemesis ya. The Message. Nah itu ada juga di sini. Insyaallah. Wallahu a'lam. Susah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi annana tarafna wa anana ashrafna Ala ladha ashrafna atau alaina tawba la tusihi kulli awma wa zulana al-awrahi wa amini rawati wa kulli walidina rabbi wa mauludina wala والإخوان وسائر الخلان وذرية محبة أو هجرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب الأسماء ولا وجود منا بكسار منا بالمصطفى الرسول أعظم كل صلي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه جادة الصحب والحمد لله بالبر والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Kirim. Boleh.